Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Januari 2026 nanti ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Waduh, satu kali shuffle lagi, ini dia. Nah, ada energi dari Temperance di sana. Berikut ada energi dari Strength dan berikut ada energi Ace of Pentacles. Kemudian ada energi dari The Sun dan kemudian ada energi dari Ten of Pentacles reverse dan berikutnya ada energi dari Knight of Wands ya. Nah, berikutnya ada energinya di The Emperor. Berikut ada energi dari Eight of Pentacles. Berikutnya ada energi dari King of Swords reverse. Dan kemudian ada energinya dari Seven of Pentacles. Wow, Aquarius. Jadi kalau melihat gini, kamu bisa aja yang kayak mau konsisten ya dengan pilihannya kamu. Seolah-olah kamu kayak merasa bahwa kamu tidak punya pilihan lain. Gitulah. Jadi pilihannya kamu ini tuh adalah menyangkut tentang bagaimana kelangsungan relationship-nya kalian. Nah, jadi kamu di sini tuh kan memilih ya, apapun yang terjadi kamu harus dengan dia. Apapun yang terjadi. Gitu loh, kamu kayak nggak mau make pikiran lagi gitu loh. Setelahnya kamu ya udah, dia udah jadi istriku, dia udah jadi suamiku, ya dia jadi pacarnya aku, ya udah gas terus, lanjut terus. Nah seperti itu modelnya kamu ya di sana. Jadi kayak nggak mikir kamu baik buruk benar salah tepat tidaknya, kamu tetap bersama dengan dia, kamu bisa-bisa aja nggak mikir. Setelahnya kamu ya hanya dia yang paling cocok bagi kamu. Hanya dia yang bisa bikin kamu jatuh cinta. Sudah terlanjur lama, nah ini juga bisa. Sudah terlanjur lama, sudah terlanjur punya anak berapa orang, cucu berapa orang gitu ya. Jadi ya enggak lucu aja gitu loh. Kalau masih mau mempertimbangkan baik buruk benar salah tepat tidaknya melanjutkan relationship ini, bisa-bisa aja menurut kamu ya enggak lucu lagi lah. Ya udah kadung gitu loh. Sudah kadung bersama ya udah dengan dia aja gitu loh. Makanya Mari lihat di sini tuh kamu kayak nggak mau make mikir-mikir gimana-gimananya ya. Pokoknya kamu yang kayak aku harus usaha yang terbaik gitu ya. Aku harus bertanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar dan seterusnya. Setelahnya kamu ya bagaimana kamu, itu yang menjadi concern-nya kamu. Gitu loh. Mau urusan dia apakah dia mau kayak gimana gitu ya. Tapi terserah itu urusannya dia gitu. Yang setaunya kamu itu tuh bisa kamu kayak robot aja, kamu robot yang kayak sudah punya program yang sudah terprogram dan kamu tidak akan keluar dari programnya kamu itu gitu loh ya. Mungkin saja memang kamu adalah ketemu sama hal-hal yang juga tidak membahagiakan kamu gitu ya, tapi kamu bisa nggak mau milih dengan hal itu. Yang taunya kamu gas terus, lanjut terus gitu loh. Taunya kamu itu. Jadi kamu kayak tunduk banget. Kamu tunduk banget kepada komitmen relationship dengan dia. Aku sudah memilih dia jadi pacarnya aku, jadi istrinya aku, jadi suaminya aku. Nggak bisa nih pilihannya aku itu tuh sebentar milih dengan dia, sebentar kagak. Gitu ya. Mungkin kalau hanya pikiran lintas lalu ada, tapi kemudian kamu tertibkan lagi dirinya kamu sendiri. Woi, udah married nih sama dia, udahlah, lanjutin aja lah. Gitu. Woi, udah lama lo pacaran sama dia. Udah, nggak usah mikir-mikir. Gitu ya. Yang lain juga bisa di luar sana itu tuh jauh lebih buruk prianya, wanitanya jika dibandingkan dengan dia. Ya udahlah. Banyak sedikitnya sudah tidak bikin repot lagi memulai dari titik nol. Kalau pilih orang lain, kalau dengan dia sudah titik lanjutan aja, step-step berikutnya aja. Nah, di situ ya. Sudah terlanjur, ini ibaratnya kayak analoginya udah terlanjur berada di tengah samudera.
gitu ya. Ya udah, ndak ada ceritanya balik mundur ke belakang, maju aja terus. Gitu modelnya kamu. Ngerem-ngerem sedikit-sedikit ya ada kamunya. Tapi setelah ngerem beberapa saat ya kamu tahu lagi nih, konsisten lagi nih. Enggak lah, udahlah, rumah tangga ini yang penting untuk dijalani. Nah itu kalau mari lihat ya, itu. Bisa-bisa memang juga dunianya kamu ya sudah ndak ada lagi. Maksudnya dunia diri, maksudnya dunianya kamu yang kayak pengen beginilah, pengen begitulah. Bisa-bisa memang saat sekarang lagi nggak ada. Taunya kamu, dunianya kamu adalah pekerjaan. Ya adalah dia. Gitu. Karena bisa-bisa melihat kamu itu tuh tipe yang nggak mata keranjang ya. Kamu banyak 4 miliar perempuan lain di luar sana. 4 miliar laki-laki di luar sana. Masih banyak pilihan. Tapi boleh-boleh kamu udah ngelepasin haknya kamu untuk memilih lagi. Ya setelahnya kamu ya udah, dia udah jadi pasangannya aku gitu loh. Boleh di sana ya. Mau cinta kagak cinta ya pokoknya gas. Mau bahagia tidak bahagia pokoknya lanjut. Itu. Jadi kayak nggak bisa kamu posisi sekarang mari lihat kayak manuver gitu ya. Udahlah gantikan dia dengan laki-laki lain. Enggak. Harus ada dia dalam hidupnya kamu. Baru mungkin menurut kamu tepat. Ya hidupnya kamu ya. Harus dengan dia. Harus ada dia. Seperti itu. Mari lihat. Baru terasa pas. Karena mari lihat kamunya itu tuh lagi-lagi ya. Tidak fleksibel. Ya udah itu ya itu aja udah. Gitu. Hidupnya kamu bisa yang monoton, yaitu ya kalau sudah ada itu ya itu gitu. Kalau mau untuk gonta-ganti, enggak dah. Kalau nambah boleh, bisa terjadi di kamu nambah. Ingat ya, nambah, bukan mengganti dia. Pokoknya apapun yang kamu, pokoknya kayak gimana pun hidupnya kamu harus ada dianya. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Gitu loh. Nah, tetapi di sini tuh memang kamu bukan yang kayak ceritanya aku hanya sebatas harus dengan dia ya. Laki-laki. Tanggung jawabnya kamu Marlia cukup besar di sini. Itu loh. Senang nggak senang, suka nggak suka gitu ya. Kamu selalu Marlia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Gitu loh. Setidaknya dari sisi apa? Uang, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan finansial. Setidaknya di situ kamunya. Mungkin kamu bukan orang tipe yang romantis. Gitu ya. Bisa aja, kamu nggak tahu beliin dia bunga gitu ya. Tapi kamu ngasih bunga deposito. Gitu ya kan. Di sana. Kamu nggak tahu bermanja mesra, tapi kamu bisa mendirikan dia rumah mewah, gitu. Nggak tahu caranya kamu bercanda-candaan gitu, tapi kamu bisa ngasih dia duit untuk dia pergi nonton bioskop, bikin dia ketawa-ketawa. Nah, kira-kira gitu, ya. Di sana. Pokoknya kalau untuk kehidupan apa sih itu kehidupan sejahtera, kamu bisa kasih sama dia. Kehidupan sejahtera secara duniawi ya. Kamu bisa aja ngasih itu. Ya tadi rumah mewah, mobil mewah, tabungan banyak misalnya. Ya mau apa aja yang dia inginkan, kamu boleh kasih. Itu, mari lihat kamunya. Jadi kayak beberapa ini, baru kemarin mari lihat ada ya, di tok-tok gitu ya. Orang kayak ngelempar duit gitu. Bisa-bisa ya kayak gitu model kamu. Bikin pasangan tuh mandi duit gitu. Boleh-boleh begitu energinya kamu. Walaupun tidak kaya ya, mungkin beberapa di antara kalian belum kaya. Tapi target kayanya kamu ada. Dan target kayanya kamu itu tuh bukan hanya untuk tepuk dadanya kamu sendiri, kenikmatan kamu sendiri.
tetapi kamu juga merasa punya tanggung jawab nge-sharing itu, ngebagi itu kepada dia. Di situ. Ya. Itu adalah bentuk dari kamu dalam upaya mengambil peran. Mengambil peran dan menjalankan perannya kamu dengan upaya terbaik dari apa yang mampu untuk kamu lakukan. Nah gitu. Jadi ingat ya, walaupun tah kayak gimana modelnya si pasangan kamu, bisa-bisa kamu sih nggak peduli ya. Bagaimanapun kondisi keadaan kalian, bisa-bisa kamu ya nggak peduli. Gitu. Yang taunya kamu jalan dengan dia, ada dia harus ditanggung jawab, dia harus dipikirkan. Gitu. Itu ya. Jadi dia ini tuh kayaknya bebas, mari nampak. Dia ini bebas ini. Bebas mau ngapain aja bebas. Itu. Bebas. Itu loh. Jadi kalau memang mari lihat begini. Memang kayaknya dia lagi gimana gitu sama kamu ya. Walaupun kamu nampaknya seperti berusaha yang terbaik bagi dia, tapi kayak ada ini ketidakpuasannya dia ke kamu. Gitu loh. Jadi kalau kalian pacaran, bisa dia ini tuh kayak memang semacam dia tidak memilih ya untuk kemudian suatu saat menikah dengan kamu. Apa yang bisa dia dapat dari kamu dia ambil, dia terima. Ya, apalagi kalau kamu dalam kondisi kamu yang ngasih, dia nggak nolak. Tapi ini tuh mari lihat orangnya kayak yang nggak yang kemudian dia tersentuh ya sama apa yang kamu lakukan ya. Udahlah aku dengan kamu aja lah nanti meritnya. Bisa-bisa tidak. Atau kemudian dia tuh jadi gini, kalaupun dia mau merit sama kamu, ya pada akhirnya dia yang kayak hanya ngelihat uangnya kamu aja. Apa yang bisa dia dapat ya, status sosialnya, uangnya, ya kemewahannya. Bisa-bisa dia jadinya hanya melihat itu. Tapi boleh, dia tuh tidak bahagia satu sisi. Dalam dunia batinnya dia tidak bahagia karena dia maunya itu tuh ya pasangan yang romantis misalnya, pasangan yang tunjukin tergila-gila, bukan hanya pasangan yang bikin dia mandi uang misalnya gitu. Iya sih seneng sih tinggal di rumah mewah gitu misalnya ya, tetapi kok kayaknya sepi ya gitu, ada sepi, koknya hampa ya, rumah segede-gede apa gitu sekian hektar misalnya ya tapi nggak menyala, rumah ini tuh terasa nggak menyala, nggak hidup di sana, nggak hidup. Jadi ya bisa-bisa kalau kalian berdua ini tuh sudah rumah tangga, seperti ya tadi hanya ngikut program aja. Kayak zombie kalian berdua ini, mari lihat di relationship-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini tuh satu gambaran relationship yang kalau menurut Mari sih unik juga ya, tapi banyak kejadiannya. Terutama dalam relationship orang-orang kaya. Orang yang kayanya, tapi kayaknya kayak nggak nanggung ya, beneran kaya gitu. Nampaknya Mari biasa hal seperti tapi Mari belum melakukan ini ya. Belum melakukan ini, apa namanya itu, secara akademis ya. Enggak. Hanya apa yang Mari lihat, apa yang Mari dengar dalam pengalaman hidupnya Mari ya, secara empiris aja gitu lah. Bukan dari data statistik yang memang benar-benar Mari garap dengan sungguh-sungguh ya, enggak. Dari pengalaman-pengalaman sebagai konselor sudah sekian tahun ini gitu loh. Ya di sana. Nah, jadi gitulah. Boleh-boleh memang di sini tuh oke kita bareng, gitu aja ceritanya. Kita bareng di sana ya, walaupun tanpa cinta di sini, tanpa cinta. Lagi tidak nampak Mari di sini tuh cinta. Anyep relationship ini, anyep. Gitu loh, anyep banget, dingin gitu. Tapi kayak masih, terutama dia ini tuh bisa aja dia masih kayak sabar-sabar sama kamu, karena toh memilih bersabar dengan kamu nggak ada juga ruginya gitu ya. Walaupun memang perasaan sensasi cinta, jatuh cinta berbunga-bunga
keromantisan, ya, cerita bahagianya asmara, bisa-bisa dia tidak dapatkan. Tapi ya udah ada kompensasinya dari kamu gitu loh. Setidaknya dia tidak capek kerja misalnya ya, dia nggak mumet mikirin suara token listrik berbunyi, duitnya dari mana misal. Mau pengen beli tas baru, nggak mikir duitnya dari mana, ada dari kamu. Gitu ya. Mau mengembangkan bisnis, nggak mikir modalnya dari mana, ada dari kamu misalnya. Seperti itu. Ya, jadi di sini tuh dia kayak pinter-pinternya dia lah, dia rasa. Kayak gimana cari sensasi bersenang-senang, gembira, bahagia, ya pinter-pinternya dia lah. Seperti itu, ya. Nah, kalau kamu saat ini sebenarnya memang ternyata ada punya keinginan, seseorang ini tuh, ini terutama yang lagi pacaran ya, seseorang ini tuh bukan hanya mau terima apa yang kamu berikan, tapi dia mau kasih kamu komitmen. Boleh-boleh kamu baiknya harus ngerem ini. Karena kalau untuk komitmen, mari lihat dia tidak akan mau ngasih sama kamu. Makanya tadi di awal bacaan energinya dia, mari sampaikan bahwa orang ini tidak milih kamu nih menjadi suaminya dia, menjadi istrinya dia. Walaupun dia sudah banyak terima dari kamu ya. Walaupun dia pun mengakui bahwa kamu di sini tuh ada pengorbanannya kamu, effortnya kamu untuk dia. Tapi sampai sejauh ini tidak. Jadi ada kemungkinan bahwa ya dia hanya kemudian mempertimbangkan dari sisi materi aja sama kamu. Nah kalau kamu pengennya yang berkomitmen, maka kamu harus timbang ulang ini. Kamu harus mempertimbangkan ulang, kamu harus hati-hati. Jangan nanti suatu saat kamu kayak ngerasa zonk. Ya, karena untuk di saat sekarang terlihat energinya dia. Semacam dia ada mantap-mantapnya dia gitu ya. Aku duit aja lah udah gitu. Nah di sana. Ya, kalau udah rumah tangga ya mah terserah lah ya. Tapi itu juga harus hati-hati. Kalau kamu berumah tangga dengan dia ya jangan juga habis-habisan. Karena bisa-bisa ya. Kayak itu loh, ada lagu zaman mari dulu ya. Burung dalam sangkar. Walaupun sangkarnya itu tuh terbuat dari emas. Tapi akan ada masanya itu tuh burung yang ada di sangkar emas itu tuh bermimpi untuk terbang bebas. Dan kalau ada peluang kesempatan, ya kabur. Bisa seperti itu. Berbuat baik wajib ya dalam rumah tangga, wajib. Tapi kalau untuk kemudian kamu punya berharap ya bahwa ketika kamu baik sama dia, dia nggak akan lari dari kamu. Tidak akan terjadi perceraian, perpisahan. Nah, kalau untuk itu tuh jangan dulu berharap ya di saat ini. Ya, karena ini tuh bisa bikin kamu kecewa nanti. Karena ingat, kalau dia ngerasa udah muak, banyak loh orang-orang yang banyak duitnya, ya muak gitu loh dengan kehidupan seperti bergelimangan harta ini. Pengen ada satu sensasi dicinta dan mencinta, sensasi di romantis ini tuh kayak gimana? Nanti bisa-bisa dia ngejar itu. Gitu loh. Dan saat sekarang pun mari lihat kayaknya sudah ada ini niatan kuat yang demikian ya untuk mencari sensasi lain di luar sana yang tidak dia dapatkan dari kamu karena hubungannya terlalu anyep, terlalu dingin gitu. Mari lihat kayaknya sudah mulai ini ada tindakan-tindakannya dia ya, cari perhatian di luar sana untuk membuka kemungkinan dia dapatkan sensasi yang dia harapkan. Nah seperti itu ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada Aries, berikut energi dari Gemini, Virgo, kemudian energi dari Leo di sini, kemudian ada Taurus, Virgo dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.